Assalamualaikum, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama saya Ika Channel. Nah, Ika di video kali ini ingin berbagi suka dan duka sebagai TKW atau pekerja migran Indonesia PMI. Nah, suka dukanya apa aja sih sebagai pahlawan devisa atau sebagai PMI ini? Nah, dari awal ini pengalaman Ika sendiri. Nah, dari awal itu kalau kita membicarakan suka atau duka, kita akan bicarakan dukanya dulu, karena kalau suka itu enak gitu, diceritakan itu enak. Kalau duka itu kan duka, namanya aja duka ya, mesti kan nggak enak, pahit gitu ya. Nah, di sini Ika akan bercerita dukanya dulu. Nah, awal proses Ika ingin proses keluar negeri, Ika itu meminta izin kepada suami untuk Ika bisa bekerja ke luar negeri. Awalnya suami tidak mengizinkan karena di rumah ada anak dan suami yang harus kita bersama-sama, intinya begitu. Kalau saya pergi kan nanti berpisah-pisah seperti itu, tapi karena tekad dan keinginan saya, jadi Ika bilang kepada suami, meyakinkan suami, akhirnya boleh. Nah, setelah Ika itu ke PT atau ke BLK, Balai Latihan Kerja, di situ Ika mengikuti prosedur atau mengikuti pembelajaran di BLK tersebut. Nah, setelah itu Ika itu karena dulu ikut suami ya teman-teman, ikut suami itu ibaratkan kita itu bangun jam berapapun nggak ada yang ini. Misalkan Ika biasa bangun jam 7 pagi. Nah, di BLK ini kita harus bangun jam 5 pagi karena kita sama-sama, kalau yang sholat, kalau yang enggak ya intinya jam 5 kita harus bangun jam 5, karena di BLK kita kan dapat pendidikan yaitu disiplin dan pembelajaran bahasa dan yang lainnya. Jadi banyak di PT itu pembekalan, makanya kita dilatih bangun pagi, karena setiap majikan itu di luar negeri berbeda-beda. Ada yang menginginkan kita bangun siang, ada yang menginginkan kita bangun pagi, tergantung dari apa pekerjaan kita. Nah, di BLK ini, Balai Latihan Kerja itu, kita diantisipasi, jadi kita dipersiapkan jagani seperti itu. Kalau sewaktu-waktu dapat majikan yang mafan itu galak ya teman-teman. Jadi mafan itu galak atau menginginkan kita bangun pagi. Di Hongkong ini tidak semuanya bangun pagi teman-teman, tergantung job masing-masing. Kalau Ika sendiri bangun jam 6 karena anak-anak sekolah. Jadi Ika menyiapkan bekal makanan sarapan pagi seperti itu. Ada teman Ika juga bangun jam 7 pagi karena dia jobnya itu hanya bersih-bersih rumah, jadi nggak ngurus anak, nggak perlu bangun sepagi itu. Jadi kita itu di PT itu ada pembekalan, jadi misalkan kita harus bangun pagi, kita tidak kaget seperti itu. Nah, lalu setelah suami saya mengizinkan untuk saya pergi ke PT untuk pembelajaran. Nah, di situ Ika mulai belajar di PT. Dengan kita tidak terbiasa seperti itu, kan ada yang kaget, karena biasanya seperti Ika sendiri itu bangun jam 7 pagi, di situ harus bangun jam 5 pagi. Kalau di rumah makannya pun sesuka kita, nasi padang, mie ayam, apa ya. Kalau di PT kita harus berbaur sama teman-teman, misalkan makan sama sayur bayam sama tempe ya harus terima seperti itu. Nah, suka dukanya seperti itu dukanya. Maksudnya kalau dukanya itu, kalau duka itu kan ya nggak enak, maksudnya itu kalau kita biasa makan
enak, jadi di situ makannya kurang enak. Jadi kan ya itu kadang mental kita down di situ, karena kita bangun pagi pun kita dilatih sebelum kita ke pembelajaran, kita itu dilatih bekerja seperti menyapu, mengepel, mengelap meja. Kalau mengelap meja, menyapu, mengepel itu pun ada aturan, tidak sembarangan. Jadi kita mengelap meja atau menyapu lantai, mengepel itu ada aturan, tidak sembarangan. Kayak kita lah ngene wae, begitu ndak boleh. Di PT itu selalu diawasi. Nah, terkadang di sini saya bilang dukanya itu ya pahit getirnya itu ya di PT itu kita bisa merasakan, padahal itu baru pembelajaran. Live-nya yang benar-benar kita rasakan itu nanti malah ketika kita live, kita bekerja, terjun ke Hongkong langsung, itu yang namanya kita berperang langsung. Kalau di PT itu paribasannya gini, seandainya itu paribasan itu kita itu masih berbaur banyak teman, kita bisa berkeluh kesah kepada teman, saya capek, saya butuh ini, saya kerokin dong, gini-gini. Kalau di rumah majikan kita benar-benar sendiri, jadi memang mental kita, fisik kita sudah digembleng dari PT begitu. Nah, di sini dukanya itu ya kita kalau mau berangkat ke Hongkong itu tidak semuanya, misalkan di PT itu ada 100 anak, 100 orang yang ingin terbang ke luar negeri. Nah, di situ tidak semua bisa terbang ke luar negeri. Ada juga yang separuhnya itu gagal. Gagal itu bukan karena dari pihak PT, bukan. Jadi gagal itu gagal itu karena mental kita itu kurang yakin. Contohnya saya sendiri, saya tidak membicarakan orang lain atau itu pengalaman saya sendiri. Saya itu berproses 2021. Nah, di 2021 itu karena corona prosesnya lama, lalu saya bilang kepada suami saya mau MD itu mengundurkan diri. Saya sudah melalui proses kayak belajar, bangun pagi, itu dengan penerbangan yang tidak ada, interview majikan yang tidak ada, karena proses itu saya proses karena corona, jadi agak susah begitu. Nah, penerbangan pun nggak ada, jadi kayak prosesnya tertunda-tunda begitu. Nah, saya punya rasa jenuh di situ. Nah, yang saya ceritakan tadi, 100 orang tidak semua berangkat karena dia ada rasa jenuh dan juga bosan begitu, karena prosesnya di PT. Nah, saya juga seperti itu. Saya sempat MD itu ingin mengundurkan diri. 1 tahun saya di rumah. Setelah keadaan corona membaik, sudah nggak ada corona lagi, saya izin kepada suami lagi, saya ingin terbang ke Hongkong begitu. Lalu suami saya mengizinkan dan saya berproses lagi seperti yang saya ceritakan di video-video sebelumnya. Itu ada UJK, ada PAP, itu saya menjalani itu, dan saya sampai ke Hongkong sini, ke tempat majikan. Sebelum ke tempat majikan itu saya juga karantina 4 hari di hotel, makan tidur enak. Nah, kita itu di Hongkong juga namanya ikut orang, jadi dukanya ya kadang kita bekerja ini dikomplain ya kita terima saja, karena kita di sini ikut orang begitu. Jadi yang penting kita tidak melakukan kesalahan yang fatal dan selalu semangat. Kalau saya orangnya memang tahan fisik, tahan batin, tahan segala hal, karena tekad saya bulat ingin merubah kehidupan yang lebih baik seperti itu. Semoga
video saya bisa memotivasi teman-teman semua, yaitu kalau ingin bekerja ke luar negeri ya harus dimantapkan dulu, karena saya juga itu eh, kemarin bukan karena tidak mantap untuk pergi ke luar negeri, tetapi karena proses corona ya nggak tahu sampai kapan gitu. Jadi kan kita jenuh kalau harus belajar terus di PT, kerja terus tapi belajar kerja terus tapi kita live-nya kapan, kita terbangnya kapan, kita tidak tahu seperti itu. Jadi saya memilih bekerja di Indonesia dulu dengan pulang ke rumah dulu, lalu saya melanjutkan untuk berproses sampai sekarang ini saya sudah bekerja di Hong Kong. Kalau eh, dukanya kan ya seperti itu ya, jadi kita berproses itu tidak semuanya lancar, kadang ada kendala-kendala di dokumen, di apa itu. Jadi dukanya ini pengalaman Ika sendiri, apa gimana ya, saya itu mau terbang kurang 1 minggu. Nah, saya itu mau terbang kurang 1 minggu itu di vaksinasi saya itu ada masalah. Katanya vaksinasi saya yang pertama, vaksin saya itu yang pertama itu hangus. Nah, taunya orang PT dan saya itu sudah vaksin ketiga. Nah, ternyata saya baru vaksin kedua karena yang pertama itu dinyatakan hangus karena tahap ke-1 sampai kedua itu jangkauannya terlalu lama, jadi dikatakan yang pertama itu hangus. Nah, di situ saya sempat down juga, tetapi dari staf menguatkan, telepon pihak bandara meyakinkan kalau ternyata saya bisa terbang dan terbang selamat sampai Hong Kong. Alhamdulillahnya seperti itu. Saya juga sempat down, saya juga sempat nangis soalnya 7 hari saya akan terbang itu juga masih ada kendala dengan penerbangan saya itu. Vaksinnya itu yang 1, 2, 3, tapi yang pertama itu dinyatakan hangus. Terus kita kan ya lemes ya teman-teman, jadi bagaimana ini sudah kesuksesan di depan mata tapi kok ada aja kendala. Nah, ternyata dari pihak BLK mengusahakan, dari marketing mengusahakan kalau Ika tetap bisa terbang. Alhamdulillahnya seperti itu. Jadi di PT pun, di BLK pun kita juga akan menemui rintangan di segi dokumen, dari pembelajaran, dari apa itu yang Ika harapkan kepada teman-teman. Semoga walaupun kita ingin berproses, jangan takut gagal, terus belajar dan sabar. Pesan saya hanya kalau di Indonesia atau di PT itu jangan membuat sakit hati orang lain atau intinya jahat sama orang lain. Kalau jahat sama orang lain nanti kita apa yang kita tanam di sini kita akan tuai. Itu bukan hoak, itu bukan hanya omong kosong, itu bukti nyata. Semua orang percaya atau tidak, itu bukti nyata kalau di Indonesia atau di BLK atau di PT kita jahat sama orang lain, kita di sini akan menuai dapat majikan yang jahat juga. Jadi itu juga buat pengingat-ingat untuk teman-teman ya. Kita hidup biasa-biasa saja, di PT berbaur ya berbaur saja, tidak usah menjelek-jelekan orang lain dan tidak usah mengurusi urusan orang lain seperti itu. Nah, sekarang kita bicara sukanya. Nah, sukanya itu kalau pas kita belajar di PT, BLK gitu kan, kita bisa senang-senang sama teman-teman, kita bisa ngobrol-ngobrol, kita bisa sharing-sharing, kita bisa bersyukur karena terkadang kita sudah kok hidupku gini-gini amat ya, gini-gini. Nah, dengan kita sharing dengan teman-teman di PT, ternyata ada yang lebih buruk atau lebih kasihan lagi daripada kita. Maksudnya perjalanan hidupnya itu lebih rumit daripada kita. Jadi kita di situ bisa lebih bersyukur. Nah, kita
berproses lalu kita sampai ke Hong Kong. Nomor satu ya kita senang lah, kita bisa bekerja dan bisa menerima dolar Hong Kong. Dolar Hong Kong itu walaupun secapek apa, walaupun sakit apa kita bekerja, capek pikiran, capek badan, tapi kalau sudah menerima dolar Hong Kong itu insya Allah kita bisa segar, fresh ya teman-teman, karena itu yang memang tujuan kita cari begitu. Jadi suka dukanya ya seperti itu. Kalau sukanya itu ya kita bisa di sini bekerja sambil liburan seperti itu. Coba kalau kita tidak menjadi PMI, pekerja migran Indonesia, kita juga kalau mau keluar negeri juga susah, pakai uang sendiri pun mahal begitu ya teman-teman. Jadi sukanya itu ya kalau kita ketemu teman-teman, bisa jalan-jalan, kita jalannya ke luar negeri begitu. Jadi kita bisa jalan-jalan sambil bekerja, dapat uang pula begitu. Nah, itu cerita suka duka bagaimana menjadi TKI atau TKW. Di sini saya Ika sarankan kepada teman-teman, kalau memang ingin bekerja ke luar negeri tetap semangat, jangan mundur. Ya seperti yang Ika ceritakan tadi ya, 100 orang di PT tidak semuanya berangkat. Ada yang MD mengundurkan diri dengan suatu alasan begitu, ada yang bosan di PT, ada yang intinya ya tidak semua bisa masuk PT, itu belum tentu semuanya terbang, intinya seperti itu. Nah, kalau Ika ini sudah tahan fisik, tahan mental ya, seperti itu lagunya Mas TKL itu ya. Yo wes pentak lakoni aku kerja esuk awan wengi, mergo kudu bayar utang nyang BRI, jajan tak kurangi, dolan tak lereni, mergo cicilanku gendang kudu tak lunasi. Ya wes pentak lakoni aku, uripku kebak cicilan, mergo aku sadar randuwe warisan. Begitu teman-teman. Jadi semoga video saya bermanfaat. Jadi teman-teman jangan berpikir kalau jadi TKW atau TKI itu enak, intinya seperti itu, pasti ada suka dukanya. Nah, tetap semangat, apapun masalah kita, apapun kesulitan kita, Tuhan pasti akan kasih jalan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.